Firman hari ini telah diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Saya akan membacakannya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyembuhkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, karena Engkau begitu baik telah mengizinkan kami untuk beribadah pada siang hari ini. Biarlah kerajaan Allah turun di atas tempat ini dan hanya Roh Kudus yang berkarya, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan dan harapan Tuhan dan hati Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sangat senang berjumpa dengan saudara, dan ini baru 3 bulan. Karena 3 bulan yang lalu saya sempat ke Korea juga. Dan karena saya terlalu sering ke Korea, jadinya apa yang terjadi adalah daripada saya merasa kayak kangen, tetapi saya merasa hanya bahagia karena kita bisa bertemu sering seperti ini. Sebab saya tahu bahwa kita bisa bertemu sering seperti ini karena ini adalah apa yang Tuhan Allah izinkan, dan juga karena itu saya percaya bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang dibutuhkan, di mana Tuhan Allah yang mengizinkannya. Kita sekarang mengikuti firman mimbar Gereja Yewon, dan saudara pasti tahu bahwa setiap minggu kemarin itu kita bahas tentang kitab Roma, dan sekarang minggu kemarin kita sudah memasuki kitab Efesus. Dan sebentar lagi akan terjadi pentabisan bait Allah, dan kita akan memulai tahun di mana kita akan memulai misi penginjilan misi yang sesungguhnya di setiap negara. Melalui firman hari ini, saya harap supaya saudara mulai memiliki sebuah pertanyaan, bagaimana sebaiknya saya melakukan penginjilan misi Indonesia? Apa yang saya harus lakukan untuk melakukan misi Indonesia? Saya harap supaya pertanyaan seperti ini muncul dalam pikiran saudara dan hati saudara. Karena jika saudara mulai bertanya seperti ini, maka Tuhan Allah akan menjawab jawaban itu pada waktu Tuhan. Mungkin saudara bisa berpikir apa yang saya harus perbuat, tapi bertanya sudah cukup. Walaupun saudara tidak tahu apa yang saudara harus perbuat, tapi hanya dengan bertanya itu sangat cukup. Dan saya harap supaya pertanyaan saudara itu saudara tanyakan sesuai dengan firman saudara yang saudara peroleh. Melalui kitab Roma, selama ini kita tahu bahwa kita telah merenungkan Injil yang dalam yang tercatat di dalam Roma. Dan di bagian kesimpulan kitab Roma, kita tahu Paulus membicarakan bahwa ada tokoh-tokoh di Roma pasal 16 yang menjadi anggota majelis, pengusaha, dan teman sekerjanya Paulus, di mana mereka adalah orang-orang yang memegang perjanjian. Dan selesai kitab Roma, kita masuk ke kitab Efesus, dan kitab Efesus ini kita bisa lihat bagaimana sebaiknya kita bisa melakukan kehidupan beriman yang sesuai dengan Alkitab. Bagaimana sebaiknya kita berkembang secara rohani supaya kita memiliki kehidupan yang bisa melakukan penginjilan dan penginjilan misi. Lewat kitab Efesus ini kita diberitahukan kita adalah
manusia seperti apa, dan juga diberitahukan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, dan juga diberitahukan bahwa berkat apa saja yang kita sudah peroleh. Dan jika saudara mendengar firman ini setiap minggu, percaya dan setia pada firman tersebut, saya yakin saudara akan mengalami perkembangan rohani. Dan jika perkembangan rohani yang sesuai Alkitab terjadi, pastinya saudara akan memperoleh kasih karunia di mana saudara menyadari, mengetahui apa harapan Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu saya harap supaya seluruh jemaat yang berkumpul di sini, saya tahu saudara berkumpul karena memiliki hati untuk misi Indonesia. Dan lewat keberadaan saudara di sini, di Korea ini, hanya dengan datang ke kebaktian bahasa Indonesia ini, itu adalah sebuah pelayanan misi yang sudah melampaui ruang dan waktu. Karena saudara ada di Korea, tetapi hal ini, pelayanan ini tersampai pada Indonesia. Jadi, saya harap supaya saudara mengetahui bahwa saudara sudah berperan sebagai platform, menara pengintai, dan antena. Sebab itu saya ingin pada hari ini ingin mengupdate tentang pelayanan Indonesia sehingga platform dan menara pengintai dan antena itu bisa dikembangkan supaya dengan tahu keadaan Indonesia kita bisa lebih maju mengetahui apa harapan Tuhan. Saya harap supaya dengan firman yang kita bagi hari ini ditambah lagi cerita pelayanan misi saya di Ladang Indonesia ini membantu saudara supaya saudara bisa tangkap apa maksud Tuhan terhadap kehidupan saudara untuk penginjilan Indonesia. Dari leader retreat sampai konferensi remnant, kita jika saudara sudah mendengar firman, saudara kan tahu bahwa kita sudah terima firman dari Yesaya pasal 62 ini. Dan ketika saya menerima ayat ini, saya merasa ini adalah sebuah firman yang Tuhan Allah mau sampaikan kepada saya lewat pelatihan kali ini ketika saya datang ke Korea. Sebab itu saya memilih ayat ini supaya saya bisa bagi ayat ini, berkat ayat ini bersama dengan saudara di sini. Khususnya saya berharap dan saya memberkati saudara orang-orang Indonesia di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya lewat firman ini juga saudara dapat memegang perjanjian dari Tuhan Allah. Sebagai yang pertama adalah Tuhan Allah yang tidak tinggal diam. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Ladang Misi yang Tidak Tinggal Tenang. Ketika saya kembali ke ladang pelayanan saya di Bali di bulan Mei setelah konferensi misi, saya mulai melakukan pelayanan saya di sana. Dan saya sangat merasa senang dan bahagia karena Tuhan Allah membukakan pintu satu persatu. Dan salah satu pintu yang terbuka adalah bahwa pelayanan RUTC untuk Remnant dibuka kembali dan kita memulai mempersiapkan ibadah untuk para muda-mudi yang memiliki spesialitas dan usaha. Saya sangat bersyukur karena Tuhan Allah membukakan ladang-ladang seperti ini. Tapi dalam satu hari, dalam seketika, tiba-tiba bapak saya pingsan. Dan ini adalah hal yang pertama kali saya alami, sehingga itu sangat mengejutkan saya. Dan saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat. Dan itu membuat saya mulai berpikir banyak hal. Karena kenapa pada saat ini? Soalnya saya harus melakukan banyak pelayanan. Dan kenapa Tuhan Allah izinkan hal ini terjadi pada keluarga saya? Itulah pertanyaan yang saya paling banyak tanyakan di dalam hati saya. Kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang kepada kami yang melakukan pelayanan di sini? Setiap hari memang saya merasa tidak ada jalan keluar. Dan saya merasa sangat tersesak menghadapi keberadaan bapak saya tetap berada di kondisi yang harus dirawat di rumah sakit. Tetapi hal yang luar biasa adalah Tuhan Allah tetap menjalankan pelayanan karya Tuhan Allah di gereja Bali Yeon kami. Pada saat itu saya merasa tidak berdaya dan saya sangat lemah dan saya tidak bisa berbuat apapun. Tetapi apa yang dibutuhkan untuk ibadah sore yang kami sedang doakan itu Tuhan isi dengan cara Tuhan sendiri. Itu membuat saya luar biasa.
Dan sehingga itu membuat juga saya melihat bahwa sebenarnya masalah yang saya alami ini juga bukan masalah. Tetapi saudara pasti ya tahu bahwa secara duniawi dari sisi apapun masalah yang hadapi adalah tetap masalah. Walaupun tadi barusan saya mengatakan bukan masalah, tetapi sebenarnya ya tetap masalah. Tetapi apa yang saya lihat adalah masalah ini tidak merugikan pelayanan Tuhan Allah. Malah Tuhan Allah mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu yang sedang terjadi kepada saya. Walaupun itu adalah hal yang negatif dan buruk. Sehingga saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan Allah. Firman hari ini mengatakan bahwa orang-orang Israel di sini tidak boleh tinggal diam. Dikatakan bahwa mereka harus menjadi pengintai, mereka tidak boleh tinggal diam dan harus berseru kepada Tuhan. Dan firman hari ini mengatakan bahwa orang Israel ini adalah orang-orang yang mengingatkan Tuhan. Disebutnya seperti itu. Artinya bahwa mereka sebagai orang yang mengingatkan Tuhan sepanjang malam, sepanjang pagi, sepanjang hari harus berseru kepada Tuhan Allah. Supaya Tuhan Allah itu tidak lupa atas janji yang Ia berikan kepada kita. Memang Tuhan Allah tidak akan lupa, tetapi kita harus tetap berseru sebagai seorang pengintai. Tapi lebih lagi di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh membuat Tuhan Allah tinggal diam, tinggal tenang. Sampai pada hari bangsa Israel ini dipulihkan, mereka tidak boleh tinggal diam dan terus berseru sebagai seorang pengintai. Firman ini adalah sebenarnya hati Tuhan Allah terhadap bangsa Israel. Dan juga firman hari ini adalah hati Tuhan Allah terhadap ladang 237 negara dan Indonesia. Kita terus diberikan bahwa kita adalah pengintai. Kita terus mendengar firman bahwa pasti saudara juga merasakan beribadah di gereja ini kita disebut pengintai, pengintai, dan pengintai. Maksudnya adalah ladang misi. Negara saudara, negara Indonesia itu tidak tinggal tenang, tidak diam secara rohani. Kegelapan, kuasa iblis, setan, dan roh jahat, dan kebudayaan, peramalan, dan black magic. Hal-hal seperti ini sedang aktif. Tetapi karya Tuhan Allah untuk mendatangkan keselamatan juga aktif saat ini. Jadi ladang misi negara Indonesia, negara saudara itu tidak sedang berada di dalam keadaan diam. Kita harus ikat kuasa kegelapan yang sedang berkuasa atas angkasa. Kita harus menginjak tanah itu supaya kita bisa menaruh kibar Kristus di tanah itu. Dan itulah amanat gereja. Dan untuk dapat melakukan hal itu, memang dari Korea ini telah diutus seorang misionaris ke Indonesia. Dan saya sebagai salah satu misionaris dan keluarga saya memang setiap hari berseru kepada Tuhan Allah. Tetapi saya menyadari bahwa ada kalanya di mana saya menghadapi realitas, di mana realitas itu membuat saya menjadi sangat lemah. Dan sehingga dengan kuasa kegelapan itu, saya menjadi sangat lemas dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kita bersama-sama dan tetap mengerjakan karyanya. Melalui kasus yang saya hadapi di ladang misi kemarin, saya tidak berseru kepada Tuhan Allah. Walaupun saya tidak berseru, tetapi Tuhan Allah tetap menjaga, melindungi dengan sempurna, dan Ia membuat tidak ada celah di dalam pelayanannya. Saya merasakan karya Roh Kudus itu terus bekerja. Kita semua adalah para pengintai. Bukan hanya seorang misionaris, bukan hanya seorang hamba Tuhan saja yang menjadi pengintai, tetapi saudara sebagai jemaat biasa pun adalah seorang pengintai. Artinya saudara yang sedang beribadah di sini semuanya adalah pengintai. Dan saudara di sini sedang berperan sebagai menara pengintai Yewon untuk Indonesia. Dan menjadi menara pengintai artinya juga adalah mungkin di antara saudara pasti mendoakan Indonesia. Mungkin pada saat saudara doa peraturan atau ketika saudara bekerja memiliki usaha karena itu berhubungan dengan Indonesia, atau karena ada berita yang baik atau buruk dari televisi. Mungkin pada saat seperti itu saudara mendoakan Indonesia, ataupun mungkin memang 24 jam karena punya kerinduan yang sangat dalam, saudara mendoakan untuk Indonesia. Tetapi bagaimanapun juga doa saudara yang saudara lakukan adalah cara kita untuk mengikat kegelapan di Indonesia. Dan kita harus merindukan kerajaan Allah benar-benar turun di atas negara Indonesia. Pada saat doa itu terjadi, rahasia Tuhan, rahasia rohani
karya Allah itu akan terjadi di atas negara Indonesia. Dan ini yang dimaksud mendoakan orang lain. Kita tidak lagi terlalu egois mendoakan hanya diri kita, meminta ini dan itu, tapi kita mulai mendoakan orang lain, keselamatan orang lain, jiwa-jiwa orang lain, bahkan negara kita dan negara orang lain. Inilah peran sebagai seorang menara pengintai. Dan karena saudara berperan sangat baik sebagai menara pengintai, saya ingin mengucapkan terima kasih lewat kesempatan kali ini karena saya merasakan betapa kuatnya karya Roh Kudus terjadi ketika saya mengalami kesulitan. Saya memberkati saudara seluruh jemaat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara memperoleh kasih karunia di mana saudara menjadi pengintai sampai akhir, di mana saudara menjadi pengintai yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai yang kedua adalah kota yang tidak ditinggalkan. Di ayat 12 kita bisa lihat orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tuhan Allah memulihkan bangsa Israel dan memberi keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, ketika orang dunia melihat hal itu, dikatakan bahwa mereka akan dipanggil sebagai nama yang baru. Di Perjanjian Lama, memperoleh nama yang baru ini memiliki makna yang sangat penting. Karena ketika dia dipanggil sebagai nama yang baru, statusnya, karakternya, kepribadiannya akan berubah secara total. Di ayat 4, kita tidak baca ayat 4, tapi kalau kita baca ayat 4, di sana kita bisa melihat bahwa yang tidak ditinggalkan suami. Dan ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan kota yang tidak ditinggalkan. Di mana bangsa Israel tadinya adalah yang ditinggalkan suami statusnya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Allah, mereka menjadi yang bersuami. Itu maksudnya. Status baru yang bangsa Israel peroleh adalah yang bersuami, di mana Kristus bersama dengan mereka. Jadi Tuhan Allah adalah Tuhan yang memberikan nama, status yang baru kepada kita. Ketika saya merenungkan firman ini, saya merasa bahwa Denpasar Bali Indonesia ini adalah kota yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Dan seperti Israel, bangsa Israel memperoleh status yang baru hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Allah. Karena bangsa Israel ini tadinya jatuh dalam dosa dan memang berdosa, tetapi Tuhan Allah yang sesungguhnya datang kepada mereka dan menebus dosa mereka dan menjadikan mereka sebagai bangsa Allah kembali. Sama halnya kepada bangsa Israel, saya berdoa dan berharap supaya dimulai dari Pulau Bali sampai ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya berdoa supaya penebusan Tuhan Allah terjadi. Supaya Indonesia ini tidak menjadi kota yang ditinggalkan. Tetapi supaya berubah, diganti dengan status yang baru yang Tuhan Allah izinkan. Dan saya percaya karena itu kita harus terus menjaga menara pengintai kita dan menjadi para pengintai. Peran sebagai pengintai adalah berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Inilah peran sebagai seorang pengintai. Ini harus dilakukan, yaitu buka pintu, buka jalan raya, singkirkan batu-batu, dan tegakkan panci-panci supaya generasi kita di Indonesia, remnant kita di Indonesia itu bisa dibangkitkan. Itu yang kita harus lakukan sebagai pengintai. Dan percayalah bahwa karena itu saudara sekarang di Korea, di dalam kebaktian bahasa Indonesia ini, saudara sedang membuat sistem seperti kelas bahasa Korea. Dan hari ini juga saya dengar akan ada lomba bulu tangkis. Dan juga selain itu juga banyak hal yang sedang terjadi. Semua ini adalah peran sebagai menara pengintai. Dan karena ini, ketika kita mendoakan misi Indonesia dan misi dunia, ini menjadi alasan yang paling sah supaya kita diberkati. Supaya pribadi kita diberkati, supaya keluarga kita diberkati, supaya usaha kita diberkati. Karena apa? Karena saudara adalah orang yang harus berperan sebagai pengintai. Kalau tidak ada berkat yang saudara terima, saudara tidak bisa melakukannya karena akan jatuh terus. Tapi jika saudara menerima berkat tersebut, saudara bisa berperan sebagai pengintai. Saya memberkati seluruh jemaat Indonesia supaya saudara semuanya menjadi
seorang pengintai yang terus mendoakan ladang misi, yaitu negara saudara Indonesia, sesuai dengan yang Tuhan katakan oleh firman Tuhan. Sebagai kesimpulannya adalah ladang Indonesia, negara Indonesia, saya kan baru dari sana. Di sana sekarang pun sangat aktif, tidak tinggal tenang, tidak diam secara rohani dan secara segala-galanya. Khususnya Bali ini dan juga setiap pulau-pulau di Indonesia ini ditutupi dengan kegelapan, kuasa roh jahat. Di tahun 1832, lewat kumpulan misi Nederland, Belanda, ada satu misionaris yang bernama Wetzlaff. Dia datang pertama kali ke Korea sebagai misionaris. Dia membawa benih Injil pertama kalinya di Korea di tahun 1832. Dan misionaris ini dia membawa dokumen tentang penginjilan dan juga menyampaikan Alkitab, dan supaya bisa bersosialisasi dengan jemaat orang-orang Korea, dia mengajar menanamkan kentang dan juga memberikan obat-obatan dan juga Injil dan juga materi penginjilan. Tetapi suatu hari para pengurus di Korea itu menghentikannya dan dia berdiam di Korea selama 1 bulan. Tapi karena orang-orang Korea mengatakan kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar, orang asing, dia harus meninggalkan tanah Korea. Tetapi di kapal yang dia naiki itu ada tertulis sebuah catatan bahwa misionaris Wetzlaff mengatakan bahwa bagaimanapun juga kunjungan saya ke Korea ini adalah karya Allah. Dan saya tidak percaya bahwa benih Injil yang saya tanamkan ini, kebenaran Allah ini hilang atau lenyap. Di dalam takdir Allah yang abadi, pasti akan ada hari di mana kemurahan Allah turun di atas negara ini. Dan kita menantikan hari tersebut. Dan untuk itu, sampai pada waktu Tuhan itu tiba, kita harus tetap memberitakan kebenaran salib ini. Dan kita harus menunggu supaya pagi cemerlang itu datang di tanah Korea. Itulah apa yang tercatat di kapalnya misionaris itu. Memang misionaris Wetzlaff ini tidak langsung menginjil kepada orang-orang Korea, tidak melakukan tindakan penginjilan secara langsung. Tetapi apa yang dia kerjakan dan lakukan ini, kita tahu bahwa ada hasilnya sekarang. Kita tahu sekarang bahwa itu ternyata ada hasilnya. Dan di 1866, seorang misionaris yang bernama Robert Thomas, dia datang ke Korea untuk berkomunikasi dengan Korea di bagian pantai barat dan masuk ke Pyongyang. Tetapi di sungai Daedonggang, dia langsung dibunuh karena seorang prajurit Korea. Dan karena kejadian ini, secara kekristenan Korea mengingat misionaris Thomas ini sebagai orang yang martir pertama kalinya di Korea. Jadi saya menceritakan dua kisah tentang dua orang misionaris. Dan mungkin saudara sebagai jemaat Korea sudah sering mendengarkan hal ini. Mengapa saya memberitahukan tentang kisah mereka? Karena di masa lalu pun, langkah seorang misionaris itu mendatangkan gerakan penginjilan pada hari ini. Mendatangkan gerakan firman dan gerakan misi pada hari ini. Sehingga hal itu semuanya mendatangkan Korea sekarang. Mereka tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak mengajar Injil, tapi mengajar menanamkan kentang. Dan mereka diusir dan bahkan mereka harus menyerahkan nyawa mereka di tanah ini. Tetapi semua itu adalah jawaban terbesar yang Korea miliki supaya kuasa kegelapan yang mengikat angkasa langit dan bumi Korea ini terikat. Dan sekarang kita memperoleh hati mereka, baton dari mereka, supaya kita sekarang negara Korea ini menjadi negara yang bisa mengutus misionaris ke negara yang lain seperti negara Indonesia. Dan kita tahu negara Indonesia juga adalah negara yang penuh dengan kegelapan. Dan hanya karena Injil dan hanya dengan membawa Injil, kita selalu mengharapkan dan menantang supaya kerajaan Allah turun di atas negara Indonesia ini. Saya memberkati seluruh jemaat Indonesia di sini supaya ada kasih karunia di setiap hati pribadi saudara, supaya ladang yang saya bagi dengan saudara menjadi ladangnya saudara juga. Saudara sekarang tinggal di Korea sehingga saudara tidak tahu keadaan di Indonesia. Tapi saya memberitahukan bagaimana keadaan ladang di Indonesia, sehingga artinya adalah apa yang terjadi di Indonesia sekarang harus menjadi
keinginan saudara juga, ladang saudara juga, yaitu hal yang saudara harus pedulikan pada saat ini juga ketika saudara tinggal di Korea ataupun di Indonesia. Karena dengan begitu kita bisa menjadi para pengintai di setiap ladang kita sekarang, supaya kita tidak menerima serangan setan, iblis, roh jahat yang sedang aktif sekarang juga. Supaya kita bisa persiapkan jalan, buka jalan raya, singkirkan batu-batu, tegakkan panci-panci bangsa-bangsa, supaya dengan semua tugas kita sebagai pengintai, generasi Indonesia yang mendatang itu bisa dipulihkan sebagai status yang baru, identitas yang baru yang Tuhan Allah berikan, supaya pada akhirnya suatu hari mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah bukan kota yang ditinggalkan. Untuk itu saya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara selalu menikmati berkat surgawi, heavenly blessing setiap hari, supaya saudara dapat menjadi saksi atas heavenly blessing ini. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah karena Engkau telah memberitahukan bahwa kami adalah para pengintai yang harus tetap berseru kepada Tuhan Allah, yang harus setiap hari berdoa kepada Tuhan Allah supaya Engkau tidak tinggal diam untuk berkarya di atas pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan juga di ladang Indonesia. Biarlah setiap ladang yang kami doakan, kerajaan Allah turun di atasnya. Biarlah ketika kami beribadah, kuasa surgawi itu berkarya di atas setiap orang dan ladang yang berhubungan dengan kita, supaya kami dapat menjadi saksi atas heavenly blessing yang kami sudah peroleh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.